Selamat sore, saya Divasina Ulan dari kelas 21. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemanasan global. Seiring dengan meningkatnya suhu global dan perubahan iklim yang semakin ekstrim, isu ini semakin mendesak untuk kita bahas bersama. Mari kita simak selanjutnya. Pemanasan global terjadi karena adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi, terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan. Para ahli lingkungan mengingatkan bahwa pemanasan global dapat terjadi ketika aktivitas manusia menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca daripada yang dapat diserap oleh sistem alam. Penyebab utama pemanasan global adalah emisi karbon dioksida, metana, dan gas lainnya ke atmosfer yang menghambat radiasi panas dari bumi untuk keluar, sehingga menyebabkan suhu rata-rata di bumi semakin meningkat. Kegiatan manusia seperti transportasi, industri, dan pertanian yang menghasilkan emisi gas rumah kaca turut menyumbang pada pemanasan global yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan di seluruh dunia. Dampak pemanasan global sangat luas dan merugikan, termasuk naiknya permukaan laut, perubahan iklim, terjadinya bencana alam, dan punahnya spesies binatang dan tumbuhan. Selain itu, dampak pemanasan global juga mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kualitas udara, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, dan meningkatkan angka kematian. Pemanasan global juga dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial dengan meningkatkan biaya energi dan bahan bakar, merusak infrastruktur, dan memperburuk ketimpangan ekonomi antar negara dan kelompok sosial. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, diperlukan peningkatan kesadaran dan tindakan untuk mengatasi pemanasan global, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian lingkungan hidup. Terus terjadi dalam jangka waktu ke depan, bagaimana dengan masa dalam kehidupan di bumi? Apabila pemanasan global terus terjadi dalam jangka waktu ke depan, maka dampaknya akan semakin terasa bagi kehidupan di bumi. Kenaikan suhu yang drastis dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem, termasuk berkurangnya keanekaragaman hayati dan penurunan produktivitas pertanian. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan pangan, air bersih, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemanasan global juga dapat meningkatkan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Fenomena ini dapat merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan manusia. Peningkatan suhu juga dapat memicu kerusakan pada es di kutub utara dan selatan, yang berkontribusi pada kenaikan permukaan air laut dan berdampak pada puluhan juta orang yang tinggal di wilayah pesisir. Dengan demikian, pemanasan global dapat memicu bencana alam yang semakin kering dan parah serta mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem di bumi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang konkret dan terpadu dari semua pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keseimbangan ekosistem demi terwujudnya masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global antara lain dengan mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih transportasi umum atau kendaraan listrik, mematikan peralatan elektronik ketika tidak digunakan, dan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Selain itu, penghematan energi juga dapat dilakukan dengan memperbaiki isolasi rumah atau bangunan dan memasang peralatan hemat energi seperti LED dan AC inverter. Selain itu, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilih produk-produk yang mudah didaur ulang juga dapat membantu mengurangi pemanasan global. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan menurunkan tingkat pemanasan global. Saat ini Minahasa memiliki kondisi cuaca yang berubah-ubah. Seperti yang Anda lihat saat ini, cuaca sedang panas cerah. Namun kondisi ini tidak terjamin secara terus-menerus. Perubahan kondisi
Cuaca yang selalu terjadi membuat kondisi cuaca kadang hujan bahkan panas. Kondisi tersebut sering berubah-ubah. Hal ini juga merupakan dampak panas global. Selama semusim hujan, Minahasa dapat mengalami cuaca hujan yang tinggi dengan suhu udara yang relatif sejuk dan angin yang kencang. Sedangkan selama semusim kemarau, Minahasa dapat mengalami suhu udara yang lebih panas dan kekeringan dengan cuaca hujan yang minim. Seperti yang Anda ketahui, kondisi cuaca di Minahasa sering berubah-ubah dan tidak stabil. Kondisi cuaca yang panas dan hujan di Minahasa memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam di wilayah tersebut. Musim hujan yang menghasilkan curah hujan tinggi di Minahasa mempengaruhi sumber daya air di wilayah tersebut, seperti sungai dan danau. Curah hujan yang tinggi juga dapat mempengaruhi produksi tanaman, pangan, dan perkebunan. Di sisi lain, musim kemarau yang dapat mengakibatkan kekeringan dapat berdampak pada kelangkaan sumber daya air dan menurunkan produksi tanaman pangan. Kondisi cuaca yang panas juga dapat mempengaruhi sumber daya alam di Minahasa, seperti meningkatnya suhu udara dan kekeringan yang dapat mempercepat proses penguapan air di sungai dan danau, sehingga mengurangi pasokan air yang tersedia. Kondisi cuaca yang panas juga dapat memperburuk risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang dapat merusak sumber daya alam dan habitat flora dan fauna di Minahasa. Oleh karena itu, pemantauan kondisi cuaca dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan di Minahasa. Cuaca di Kabupaten Minahasa, seperti yang dijelaskan sebelumnya, keterkaitan dengan aktivitas manusia dapat dilihat dari jenis pekerjaan, bentuk rumah, makanan, dan cara berpakaian yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Jenis pekerjaan di Minahasa, terutama di sektor pertanian, sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Selama musim hujan, petani biasanya melakukan kegiatan bercocok tanam dan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi. Sedangkan selama musim kemarau, petani di Minahasa biasanya melakukan kegiatan penyiraman tanaman dan memelihara lahan pertanian agar tanaman tetap subur. Selain sektor pertanian, pekerjaan di sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Selama musim hujan, jumlah wisatawan biasanya menurun karena banyaknya hujan yang mengganggu aktivitas wisata. Bentuk rumah di Minahasa juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kebanyakan rumah di wilayah ini dibangun dengan konsep arsitektur yang cocok dengan cuaca tropis, seperti atap yang tinggi dan sirkulasi udara yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan mencegah terjadinya kelembapan dan kepanasan dalam rumah. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Minahasa juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca selama musim hujan. Masyarakat cenderung mengonsumsi makanan yang hangat seperti sup dan masakan berkuah. Sedangkan selama musim kemarau, masyarakat cenderung mengonsumsi makanan yang segar seperti buah-buahan dan sayuran. Cara berpakaian juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Selama musim hujan, masyarakat cenderung menggunakan pakaian yang dapat menahan suhu tubuh agar tetap hangat, seperti jaket dan jas hujan. Sedangkan selama musim kemarau, masyarakat cenderung menggunakan pakaian yang ringan dan nyaman agar tidak mudah berkeringat dan merasa gerah. Secara keseluruhan, kondisi cuaca di Minahasa memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas manusia, baik dalam sektor pertanian maupun sektor pariwisata. Selain itu, bentuk rumah, makanan, dan cara berpakaian juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami kondisi cuaca dan mengadaptasi diri dengan cara yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hidup.
Terdapat beberapa bentuk aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan bencana yang terkait dengan atmosfer. Salah satu bentuk aktivitas tersebut adalah kegiatan pertanian. Pada musim kemarau, petani sering melakukan aktivitas membakar lahan seperti bagian dari cara mempersiapkan lahan untuk bercocok tanam. Aktivitas pembakaran tersebut dapat menyebabkan polusi udara dan merusak kualitas udara di sekitar lahan pertanian. Selain itu, aktivitas pembakaran sampah juga sering terjadi di Minahasa, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, aktivitas pembakaran sampah juga sering terjadi di Minahasa, terutama di daerah perkotaan. Kegiatan ini dapat menyebabkan polusi udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar tempat pembakaran. Pemanfaatan bahan bakar fosil juga menjadi salah satu bentuk aktivitas manusia di Minahasa yang dapat menimbulkan dampak negatif pada atmosfer. Penggunaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri yang menggunakan bahan bakar fosil dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang berkontribusi pada pemanasan global. Selain itu, aktivitas penambangan juga dapat berdampak pada atmosfer. Penggunaan bahan peledak dan mesin-mesin besar dalam proses penambangan dapat menghasilkan gas beracun dan debu yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Dengan demikian, aktivitas manusia di Minahasa memiliki potensi untuk menimbulkan bencana yang terkait dengan atmosfer, seperti polusi udara dan pemanasan global. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas manusia yang berpotensi merusak kualitas atmosfer untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.